everyone, kali ini kita akan membahas seputar energi terbarukan yang sangat potensial, yaitu energi panas bumi. Dengan aku, Ayumi, dan teman-teman aku, Yayu, Salsabila, dan juga Berliana. Yuk simak videonya baik-baik. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu energi panas bumi. Jadi, apa sebenarnya energi panas bumi itu? Dari mana saja sumbernya? Dan bagaimana cara kerja dari energi tersebut? Kita juga akan membahas berbagai hal menarik lainnya, mulai dari keunggulan energi panas bumi, potensinya di masa depan, hingga contoh nyata penggunaannya atau pengaplikasiannya dalam dunia industri. Apa itu energi panas bumi? Energi panas bumi atau geothermal energy adalah energi panas yang berasal dari dalam perut bumi dan terbentuk secara alami. Panas ini merambat menuju permukaan bumi dan akhirnya terlepas ke atmosfer. Karena panas ini berasal dari inti bumi dan berlangsung secara terus-menerus, energi panas bumi termasuk ke dalam sumber energi terbarukan. Berbeda dengan energi lain, energi panas bumi selalu tersedia, tidak tergantung siang atau malam, cuaca, bahkan musim. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu solusi energi yang stabil dan berkelanjutan untuk masa depan. Asal-usul energi panas bumi. Tahukah kamu, energi panas bumi sebagian besar berasal dari dalam inti bumi. Sekitar 30% panasnya merupakan sisa dari proses pembentukan bumi miliaran tahun lalu. Sedangkan 70% sisanya berasal dari reaksi kimia radioaktif yang terjadi secara alami di dalam inti bumi. Suhu di inti bumi sendiri diperkirakan mencapai antara 4.800 hingga 7.700 derajat Celcius, panas yang luar biasa tinggi dan menjadi sumber energi yang sangat besar. Inilah yang membuat energi panas bumi menjadi salah satu sumber daya terbarukan yang stabil dan bisa diandalkan. Energi panas bumi berasal dari beberapa sumber utama di dalam bumi. Sumber yang pertama berasal dari panas sisa dari sisa pembentukan bumi. Saat bumi terbentuk miliaran tahun yang lalu, proses tumbukan dan pemadatan menciptakan panas yang sangat besar, sehingga dari panas itu masih tersimpan hingga sekarang, jauh di dalam inti bumi. 2. Dari peluruhan radioaktif. Unsur-unsur seperti uranium, thorium, dan kalium yang ada di dalam mantel bumi mengalami peluruhan alami. Proses ini terus menghasilkan panas dan menjadi salah satu penyumbang utama energi panas bumi. 3. Dari gesekan antar lempeng tektonik. Lempeng-lempeng besar penyusun bumi terus bergerak dan saling bergesekan. Gesekan dan tekanan ini menghasilkan panas tambahan di bawah permukaan bumi. Yang keempat, yang terakhir, yaitu dari aktivitas magma di gunung berapi. Di daerah vulkanik, kantong-kantong magma berada dekat dengan permukaan bumi. Panas dari aktivitas ini sangat besar dan bisa dimanfaatkan langsung sebagai sumber energi. Baik, izinkan saya melanjutkan. Di sini juga kami akan membahas mengenai cara kerja dari energi panas bumi. Karena ternyata energi panas bumi ini dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Nantinya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari energi panas bumi. Baik, steps yang pertama adalah pengeboran sumur atau pembuatan sumur sampai lapisan reservoir bisa pipanya itu berbentuk vertikal maupun horizontal tergantung industrinya sendiri dengan kedalaman sumur 3.000 sampai 10.000 kaki atau feet. Lalu yang kedua, setelah mencapai lapisan reservoir, air dan uap dialirkan ke permukaan melalui pipa sumur yang akan naik nantinya karena adanya suhu dan juga tekanan di dalamnya yang panas. Lalu yang ketiga, ada proses yang saya sebut tadi, yaitu secara langsung maupun tidak langsung, karena prosesnya ini berbeda-beda sesuai dengan jenis teknologi pembangkit listrik yang digunakan. Contohnya, seperti dry steam dan flash steam ini, dia itu merupakan energi panas bumi yang langsung karena menggunakan uap panas bumi untuk menggerakkan turbin. Sedangkan untuk binary cycle, dia menggunakan hukum termodinamika, di mana rendahnya temperatur membatasi efisiensi dari mesin kalor dalam mengambil energi selama menghasilkan listrik. Jadi, untuk binary cycle ini memanfaatkan cairan atau fluida dengan titik didih yang rendah untuk menghindari kontaminasi.
Lalu yang keempat, turbin expander yang bergerak menghasilkan energi kinetik, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator listrik. Lalu yang kelima, air panas yang tidak menjadi uap, maka akan dialirkan kembali ke dalam sumur pengeboran agar dapat digunakan kembali. Jadi di saat air panasnya tersebut tidak menjadi uap atau tidak menghasilkan uap, maka air tersebut akan diinjeksikan kembali ke dalam sumur dan akan dimasukin lagi ke lapisan reservoir agar dia menguap dan terkena suhu yang panas. Dan terakhir, setelah uap tersebut diubah ke dalam generator listrik, maka listrik kemudian dialirkan melalui jaringan listrik yang disalurkan ke rumah-rumah maupun juga industri pabrik. Untuk keunggulan dari energi panas bumi itu sendiri, yang pertama biaya produksinya murah dan juga terjangkau, lalu juga mudah ditemukan di seluruh dunia ataupun di seluruh wilayah Indonesia, lalu juga merupakan energi yang bersih dan stabil, lalu juga ramah lingkungan karena tidak akan menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan yang terakhir jumlahnya banyak atau tidak terbatas. Baik, yang terakhir kekurangan atau kelemahan dari energi panas bumi ini. Yang pertama, energi panas bumi ini membutuhkan lahan yang luas. Lalu yang kedua, kurangnya data geologi, geofisika, dan juga geokimia. Yang ketiga, biaya atau dana di awal pembuatan industri energi panas bumi ini cukup mahal dikarenakan membutuhkan alat ataupun teknologi yang terbarukan atau yang lebih canggih. Lalu juga harga jualnya masih cukup mahal dibandingkan energi lainnya. Lalu dukungan pemerintah yang masih kurang, dan juga yang terakhir menimbulkan gempa ataupun longsor. Selanjutnya adalah potensi energi panas bumi di Indonesia. Mayoritas negara yang saat ini menghasilkan listrik dari energi panas bumi terletak di wilayah panas dunia, khususnya di sepanjang batas lempeng tektonik seperti cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik ini melewati wilayah Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera yang seringkali berkaitan dengan aktivitas vulkanik. Wilayah dengan entalpi tinggi ini merupakan cara paling ekonomis untuk memanfaatkan energi panas bumi. Indonesia termasuk ke dalam 5 negara dalam kategori Gigawatt Club, yaitu negara dengan kapasitas pembangkit listrik panas bumi sebesar 1000 MW atau senilai dengan 1 juta watt atau lebih. Dengan kapasitas panas bumi 1 gigawatt, negara bisa menghasilkan cukup listrik untuk ratusan ribu bahkan jutaan rumah. Indonesia memiliki kapasitas 2.418 MW, di mana angka ini menjadikan Indonesia nomor 2 di dunia dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi teratas pada tahun 2023. Selanjutnya adalah teknologi pembangkit listrik panas bumi. Yang pertama adalah dry steam power plant, di mana terdapat reservoir panas bumi di bawah tanah yang mengeluarkan uap bertekanan tinggi yang akan dialirkan melalui pipa menuju turbin. Turbin akan memutar generator yang dapat mengalirkan listrik. Setelah melewati turbin, uap dikondensasi melalui heat exchanger dan dikembalikan ke dalam tanah. Yang kedua ada flash steam power plant, di mana air panas bertekanan tinggi dari reservoir di bawah tanah dialirkan ke tangki penampung. Sebagian air berubah menjadi uap, yang kemudian uap dialirkan ke turbin yang akan memutar generator dan menghasilkan listrik. Uap yang telah dikondensasi disuntikan kembali ke dalam tanah. Yang ketiga adalah binary cycle. Air panas bumi diambil dari dalam tanah lalu dialirkan ke heat exchanger, di mana panasnya dipindahkan ke cairan sekunder, biasanya menggunakan isobutana atau pentana. Cairan sekunder memiliki titik didih rendah sehingga mudah berubah menjadi uap. Uap memutar turbin dan menghasilkan listrik. Uap dikondensasikan dan digunakan ulang. Air panas asli dikembalikan ke dalam tanah. Halo, saya Ayumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan energi panas bumi untuk industri. Nah, produksi listrik merupakan penggunaan energi panas bumi yang umum di industri. Tetapi, terdapat sejumlah besar aplikasi industri untuk aktivitas seperti pemanasan pemrosesan, pengondisian udara dan pemanas ruangan, pemrosesan makanan, dehidrasi makanan dan ikan, pemrosesan pulp dan kertas, pencucian dan pewarnaan tekstil, serta produksi kimia, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya aku akan memberikan contoh aplikasi dari pemanfaatan energi panas bumi, yaitu geothermal heat pump. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan ruangan. Alat ini terdapat
pipa berisi cairan antara campuran air dan juga antifreeze, di mana pipa ini dikubur di bawah tanah pada kedalaman tertentu, yaitu 1-2 meter untuk menyerap panas dari tanah. Cairan yang telah menyerap panas akan mengalir ke unit pompa panas geotermal, dan suhunya ditingkatkan menggunakan kompresor hingga memiliki suhu yang cukup untuk pemanasan ruangan. Udara hangat akan didistribusikan ke dalam ruangan melalui sistem ventilasi atau pemanas lantai. Setelah melepas panasnya, cairan kembali ke tanah untuk menyerap lebih banyak panas, dan siklus ini berulang secara terus-menerus. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai pemanfaatan energi panas bumi pada industri pertanian. Nah, bagaimana sih energi panas bumi dapat mengeringkan produk pertanian? Yaitu dengan menggunakan geothermal dryer. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mengeringkan bahan hasil pertanian, di mana cara kerjanya yang pertama adalah menggunakan panas bumi yang diperoleh dari air panas atau uap yang diekstrak dari sumur geothermal. Fluida panas dialirkan ke dalam heat exchanger untuk mentransfer panas ke media pengering. Udara dingin dari lingkungan akan dihisap oleh blower atau fan, kemudian dialirkan ke heat exchanger. Selanjutnya, udara panas yang dihasilkan akan dihembuskan ke dalam ruang pengering yang berisi produk pertanian. Lalu, bagaimana sih petani dapat memanfaatkan energi panas bumi untuk ladang secara langsung? Nah, petani dapat menggunakan air panas bumi untuk mengatur suhu tanah, menjaganya tetap hangat dan melindunginya dari cuaca dingin. Petani dapat memasang pipa bawah tanah dan mengalirkan air untuk keperluan irigasi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai konsep lengkap terkait energi panas bumi. Gimana nih teman-teman? Apakah setelah menonton video ini teman-teman lebih paham terkait cara kerja energi panas bumi? Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan dan kepo terkait energi terbarukan ini, boleh langsung isi kolom chat dan jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman.